Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Pernah terjadi, kurang lebih terjadi tahun 17-18 Hijriah, di zaman kekuasaan Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikenal dengan Taun Amwas. Jadi wabah yang terkenal di wilayah Amwas, ya. Itu kurang lebih terjadi tahun Masihnya 639 Masehi. Waktu itu mati kurang lebih 20-25 ribu jiwa kena wabah ini. Dan mereka pada saat itu kebetulan kaum muslimin sedang menghadapi orang-orang Romawi. Umar bin Khattab lagi keluar dengan pasukan besarnya untuk menghadapi Romawi, menaklukkan mereka agar bisa menerima Islam. Dan pada saat itu, pada saat Umar bin Khattab lalu mau masuk ke dalam sebuah lokasi, ternyata di sana ada informasi yang sampai kepada beliau, ada wabah taun, ada wabah yang mematikan di dalamnya. Maka Umar bin Khattab menahan seluruh pasukannya, lalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabat dari Muhajirin, dari Ansar, orang-orang yang dianggap senior. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Masukkah? Baru kita tawakal kepada Allah? Kena ya sudah, nggak kena ya sudah? Atau kita nggak masuk lalu kita dianggap lari dari takdirnya Allah? Kesimpulannya teman-teman sekalian, pada saat itu ada dua orang sahabat, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, juga Mu'adz bin Jabal, berkata, wahai Amir Mu'minin, apakah anda lari dari takdirnya Allah? Udah masuk aja, tawakal. Lalu Umar bin Khattab menjawab, mengatakan, wahai Abu Ubaidah, kalau seandainya bukan kau yang ucapkan, artinya sayang kalau kau sampai ucapkan itu, sebenarnya kau harus berilmu. Lalu kata Umar, bagaimana kalau seandainya kau punya gembalaan, lalu ada dua buah lembah, satu lembahnya itu tidak ada tanamannya, yang satu ada tanamannya, kira-kira yang mana kau akan bawa gembalaanmu? Ke tanah tandus lalu kau katakan tawakal Allah, atau ke tanah yang ada tumbuh-tumbuhannya? Lalu kata Umar, saya tidak akan masuk. Abu Ubaidah pun tetap ngotot, dia masuk, salaman sama Umar bin Khattab, akhirnya sama Mu'adz bin Jabal masuk dan terbunuh dengan wabah tersebut. Yang terjadi teman-teman sekalian, setelah masuk dua sahabat yang muda ini, ternyata ada sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang masyhur namanya, datang mengatakan, wahai Amir Mu'minin, saya punya berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau wabah taun ada di sebuah lokasi, jangan kalian masuk, dan kalau kalian sudah di dalam, jangan kalian keluar. Maka kata Umar, segala puji bagi Allah yang telah memandu kami. Oleh karena itu, isolasi ini sangat positif. Artinya memang kita tidak masuk ke sana, atau bahkan kita menahan dulu orang tidak sembarangan masuk ke negara kita, bagiannya sangat positif. Sekarang banyak orang bertanya-tanya, kenapa Arab Saudi tidak izinkan umrah? Lalu kemudian sangka buruk, berpikir positif dulu. Saya dapat informasi di sana, Ka'bah itu kan selalu dipegang oleh orang. Dan corona ini dari tangan orang bisa pindah langsung, pegangan orang saja sudah bisa pindah. Maka kalau dibuka umrah, bukan cuma bahaya bagi penduduk Saudi sendiri, bagi kaum muslimin. Berapa juta orang yang tawaf setiap hari, berapa banyak orang yang tawaf setiap hari, dan berapa banyak tersebar seluruh dunia penyakit ini. Maka ditutup. Dan penutupan umrah haji bukan baru sekarang. Sudah dalam sejarah Islam beberapa kali terjadi umrah haji tertutup. Tapi hal-hal terjadi karena peperangan, ada karena peribut antara kekuasaan dan segala macam hal. Dan ini bukan hal yang baru. Apalagi ini hanya sementara waktu saja. Demi maslahat semuanya. Dan ini ada dalam syariat kita. Oleh karena teman-teman yang tidak punya ilmu jangan banyak berbicara. Akhirnya mendapatkan dosa. Apalagi bahasanya, kenapa pemerintah Saudi? Berarti satu Saudi disalahkan. Berapa banyak orang yang Anda harus minta maaf dengan masalah ini? Kenapa pemerintah ini larang? Pemerintah itu yang dibahas. Berapa banyak dosa yang kita bisa dapatkan? Kalau Anda punya masalah sama seseorang, kerucut ke orang itu saja. Misal suami istri ribut. Kemudian suami misalnya marah sama saya, lalu dia mengatakan, kamu memang ini tidak dididik oleh kedua orang tuamu. Tadi dia cuma masalah sama istrinya. Sekarang masalah sama kedua mertuanya. Jadi tiga dosa dia, tiga musuh dia. Apalagi kalau dia bilang, memang keluargamu begitu. Satu keluarga. Kalau keluarga 30 orang, punya 30 orang masalah. Kalau dia bilang, memang negaramu begitu, sukumu begitu. Mungkin 300 orang sukunya. Memang negaramu begitu. Berarti kalau ke Indonesia 200 juta, dia harus minta maaf dengan sekian ratus juta orang. Maka harus hati-hati dengan lisan. Apalagi kalau tidak punya ilmu. Ini berbahaya. Maka dalam kondisi fitnah seperti ini kita tidak berbicara kecuali dengan ilmu yang benar. Sudah ada betul-betul penelitian baru kita berbicara, itu pun kalau ada manfaatnya kita berbicara. Kalau tidak maka diam adalah emas. Juga dikatakan Ibnu Hajar rahimahullah tentang masalah ini. Beliau wafat tahun 852 Hijriah, menjelaskan kalau larangan mendatangi tempat penyakit itu karena dikhawatirkan menular ke siapapun yang masuk wilayah itu, dan larangan orang yang berada di wilayah tersebut keluar agar orang lain tidak terjangkit penyakit taun. Dan bukti bahwasanya ada penyakit yang menyebar, yang menular, kalau ada sebabnya tentunya. Misalnya kita sengaja interaksi dengan orang-orang yang kena penyakit menular, maka ini ada dalilnya. Disebutkan dalam hadis Bukhari,
Kata Nabi SAW, la tadimun nadhara ila majzumin. Jangan kalian terlalu banyak interaksi ataupun menatap orang yang kena wabah, kusta atau yang lainnya. Berarti memang ada sifat menular. Walaupun ada sabda Nabi SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular, tapi maknanya la adwa tanpa sebab, bila sebab, harus ada sebabnya. Orang jelas-jelas flu, dia habis pegang ingusnya, mohon maaf, lalu salaman sama Anda. Anda bilang nggak apa-apa, nggak ketular kok. Lalu ingusnya kita gosok di hidung kita, menular masalahnya. Kalau ada sebabnya maka pasti akan ada akibat, seperti itulah. Kemudian juga kalau terjadi bagi orang-orang beriman, misal kalau sampai ada yang kena pun, dan kita berharap tentu karena ini adalah wabah yang Allah datangkan sebagai hukuman, gitu kan? Jelas ini adalah hukuman karena Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, tidak mungkin wabah itu kalau misalnya wabah, bahasa Arabnya wabah, tidak mungkin wabah datang turun dari langit Allah jadikan sebagai sebuah bencana di muka bumi kecuali karena dosa yang sedang terjadi, dan tidak akan pernah diangkat kecuali dengan taubat. Jadi kita sebagai orang beriman tahu, yakinlah teman-teman, kalau Anda orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti panduan syariat Allah, syariat Anda, syariat Islam, dan Anda juga terapkan apa yang diperintahkan agar bisa selamat dari wabah, dari penyakit sebagaimana yang kita sebutkan sebentar lagi insyaallah, maka Anda akan aman, tidak perlu khawatir. Saya ingatkan juga, jangan terlalu dibesar-besarkan, seakan-akan harus sembako dipenuhi di rumah, tidak akan boleh salaman sama sembarangan orang. Akhirnya suami istri nggak mau salaman, orang tua sama anak nggak akan salaman, muslim sama muslim yang lain di masjid tidak akan salaman. Pada sementara Nabi SAW mengatakan bahwasanya kalau dua orang muslim salaman, pada saat mereka lepaskan tangannya maka akan guguran dosa-dosanya. Tapi Anda punya hak setelah itu, ya, mengantisipasi dengan misalnya mencuci tangan, boleh. Anda boleh pakai masker, silahkan, itu hak Anda ikhtiar, tapi jangan berlebihan. Sehingga akhirnya setiap orang bersin sedikit, kayaknya corona nih. Kan jadi masalah. Semua orang dicurigai. Di pengajian saya kemarin ada yang tanya begitu, Ustaz, saya lagi flu. Begitu saya flu, semua orang sekitar saya curiga kalau saya corona. Sehingga akhirnya semuanya orang su'don satu sama yang lain. Ini juga jadi pelanggaran agama. Artinya kita berhati-hati, tapi tidak boleh berlebihan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Aisyah berkata radhiyallahu anha tentang masalah taun. Waktu itu beliau bertanya kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan, innahu adzaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Wabah itu sebenarnya adalah wabah taun terutama, tapi ini wabah secara bisa juga masuk dalamnya. Allah utus kepada siapapun sebagai siksaan yang dia inginkan. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Dan pasti itu kalau penerima orang beriman maka Allah jadikan rahmat buat dia. Dalam riwayat Bukhari yang lain, kalau ada seorang mukmin meninggal karena taun wabah, maka dia mati syahid. Dan kemudian dikatakan, "Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Dan tidak ada seorang muslim pun atau mukmin pun yang sedang berada di satu lokasi, di sana ada wabah yang tersebar, kemudian dia tinggal di negaranya, tetap diisolasi, dia nggak keluar agar tidak menyebar, dan kemudian dia yakin itu tidak akan menimpa dia kecuali dengan izin Allah, kecuali akan dicatat baginya pahala mati syahid. Sebab-sebab syar'inya ada disebutkan oleh Nabi SAW, di antaranya hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsu khisal atau khisalu khamsin idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara, kalau kalian diuji oleh Allah dengannya maka ini sangat berbahaya. Tapi aku berlindung kepada Allah untuk kalian agar kalian tidak terkena. Lan tadhhar fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-tawun. Ketahuilah, tidak ada satu maksiat dosa besar kepada Allah di lokasi orang kafir atau orang beriman tersebar merajalela itu kecuali Allah akan mendatangkan wabah taun kepada mereka. Wal auja' dan masalah-masalah yang berat, penyakit berat. Allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw, yang tidak pernah menimpa orang-orang yang datang sebelum mereka. Lam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidu bisinina wa shiddatil mauna wa jurus sultan alaihim. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka atau komunitas yang curang dalam timbangan kecuali pasti mereka akan mendatang atau mendasarkan peceklik dan juga susahnya kehidupan serta pemimpin yang zalim terhadap mereka. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahaimu lam yumtiru. Dan tidak ada seorang pun atau satu kaum yang menahan zakat harta mereka kecuali Allah akan tahan hujan dari langit, dan kalau bukan karena hewan-hewan mereka tidak akan diberikan hujan. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim.
Dan tidak ada seseorang pun atau komunitas yang sengaja mengingkari janji Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan akan dapat ini, kalau berbuat ini akan dapat ancaman itu, lalu dia mengatakan tidak mungkin. Dia coba mengkhianati dan mengingkari masalah itu. Kecuali Allah akan datangkan musuh-musuh yang akan menguasai mereka dan akan mengambil sebagian apa yang ada di tangan mereka. Wama lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidak ada satupun pemimpin-pemimpin mereka yang tidak menerapkan kitab Allah dan mereka tidak menjadikan sebagai sesuatu yang harus diterapkan apa yang Allah turunkan, kecuali Allah akan menjadikan permasalahan di antara mereka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.